أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين القائل في حديثه المبين: المؤمنون لا يموتون بل ينتقلون من دار إلى دار أخرى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para habaib, sebagai zuriyah Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad, keturunan Rasulullah yang sama-sama kita cintai, wabil khusus orang-orang tua kita yang ada di hadapan kita, beliau Habib Tahir bin Yahya, Habib Salim bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Yahya, dan juga guru kita bersama beliau Al-Habib Migdad bin Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun. Dan semoga beliau para habaib yang Habib Ahmad Al-Habsyi dan seluruh para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kepada para kiai, para alim ulama, para masyayikh sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada hadirin pecinta ilmu, pecinta majlis, pecinta salawat, pecinta zikir, pecinta Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Al-Faqir diberikan kesempatan oleh panitia, oleh keluarga besar Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang tidak lupa kami muliakan, kami ta'zimi keluarga besar Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf, putra-putra dan putri-putri beliau, almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf, putra beliau Habib Ja'far bin Abdurrahman bin Alwi, Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf,
yang mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berkumpul dalam rangkaian dua acara. Yang pertama haul, dan yang kedua adalah acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini ada sukses di dalam menjalani hidup sejak lahir sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari lahir kemudian besar kembali kepada Allah, dari fitrah kembali kepada fitrah, dari suci kembali kepada suci, dari bersih kembali kepada bersih, yang diakhiri hayatnya dengan mengucapkan dua kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf semasa hidupnya yang sangat luar biasa. Antum mungkin lebih mengenal, antum mungkin lebih mengetahui bagaimana semangat beliau di dalam berdakwah, bagaimana semangat beliau di dalam beribadah, bagaimana semangat beliau di dalam menjalani ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Yang akhirnya pun beliau jatuh setelah pulang dari masjid, dan beliau sakit, dan kemudian beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sukses mengakhiri hidupnya, sehingga beliau diadakan acara haul. Kenapa kalau manusia biasa diadakan acara haul, tidak diadakan acara maulid? Tetapi Nabi diajarkan acara maulid, tidak diadakan acara haul. Tidak ada istilah haul Nabi Muhammad, tidak ada istilah haul Nabi Allah Musa. Yang ada maulid Nabi Muhammad SAW. Karena kalau manusia diadakan haul setelah beliau sukses di dalam menjalani kehidupan, sukses di dalam menjalani ketakwaan, sukses di dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf ini kita kenal salah satu cucu daripada baginda Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad. Kalau kita diberikan sandal Nabi Muhammad SAW, mungkin akan kita hormat, akan kita cium, akan kita banggakan, akan kita junjung tinggi sandal daripada Nabi Muhammad SAW, karena bekas injakan kaki Nabi Muhammad SAW. Namun Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf bukan hanya bekas injakan Nabi Muhammad, tetapi darah-darah Nabi Muhammad yang mengalir ada pada jasad Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf. Dan beliau bertemu dengan orang-orang tua-tua sebelum kita, bertemu dengan guru-gurunya, bertemu dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, bertemu dengan gurunya Habib Abdul Qadir, bertemu dengan gurunya sampai kepada Habib Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, nadiri wa nadiru nadiri fil jannah. Orang yang melihat aku atau orang yang pernah melihat aku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, di antara kebaikan Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf, kita dapat melihat wajahnya yang penuh ibadah, kita dapat melihat keindahan wajah Habib Abdurrahman. Berarti di situ kita akan mempunyai ittisal, mempunyai ikatan yang kuat dengan pandangan beliau kepada gurunya, kepada orang tuanya memandang kepada gurunya memandang kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Di situ kita akan mempunyai ikatan yang kuat. Ma'asyiral muslimin, pecinta daripada Nabi SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf, beliau tidak wafat. Beliau hidup sebagaimana kita hidup. Nabi SAW ketika pulang dari peperangan Badar, beliau melihat daripada satu sumur yang di situ terisi bangkai-bangkainya orang-orang kafir. Di situ Nabi SAW bertanya kepada mayat-mayatnya orang-orang kafir,
Nabi mengatakan, ayyuhal kuffar, madza hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan wa nahnu qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Wahai orang-orang kafir, kata Nabi, apakah kalian telah mendapatkan janji-janji Tuhan kamu? Ketahuilah, aku telah mendapatkan janji-janji Tuhanku. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, atantiqu bima lam yuntiq. Wahai Rasul, apakah engkau akan berbicara dengan orang yang tidak akan mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaanmu? Engkau akan mengajak berbicara kepada orang yang tidak mungkin mengajak pertanyaan-pertanyaanmu, akan menjawab pertanyaanmu tidak mungkin. Apa kata Nabi? Wahai Umar, ketahuilah, jangankan lagi suaraku, suara sandal datangnya aku kepada mereka, mereka mendengar, hanya saja mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara. Ini orang-orang kafir. Namun bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutun. Orang-orang yang beriman, mereka tidak meninggal, mereka tidak wafat, hanya saja mereka pindah dari alam ke alam yang lain. Beliau Habib Abdurrahman adalah termasuk manusia yang sukses di dalam menjalani keibadahannya, sukses di dalam menjalani ketakwaannya, sukses di dalam menjalani untuk mendidik putra-putranya untuk bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan satu hal yang terpenting adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu kesuksesan Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Kaf, yang anak-anaknya, putra-putranya tidak pernah lupa kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada almarhum Al-Maghfurlah yang tidak pernah lupa untuk mengirimkan bacaan-bacaan. Al-Habib Abdul Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, ayah daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, di dalam majmu'nya beliau menyatakan bahwasanya ada satu orang, ketika orang tersebut melihat kawannya, dia bercerita kepada Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, wal ya Habib, tadi malam saya mimpi. Di dalam mimpi tersebut saya memasuki alam yang begitu luas sekali. Sangat luas sekali. Yang alam tersebut tidak sama dengan alam dunia, berbeda dengan alam dunia. Saya melihat berjuta-juta manusia, mereka sedang berkumpul dan mereka sedang mendapatkan bagian-bagian dari makanan-makanan mereka. Kemudian di antara mereka yang sedang berebut makan, ada satu orang yang duduk di kursi. Kemudian saya bertanya, hei, kamu kenapa tidak ikut berebut makan bersama mereka? Kok kamu dengan tenangnya duduk ada di kursi? Orang tersebut mengatakan, bagaimana saya akan ikut berebut sementara saya selalu mendapatkan kiriman dari anak saya yang ada di dunia. Dan kamu saat ini telah memasuki alam barzakh. Inilah yang dikatakan alam barzakh. Kemudian beliau bertanya, lalu siapakah mereka yang sedang berebut makanan? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kiriman dari orang-orang yang hidup, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sehingga mereka mendapatkan kiriman yang secara umum mereka berebut. Saya tidak ikut berebut karena saya mempunyai anak kerja ada di pasar, yang duduk ada di pasar, yang tidak henti-hentinya lisannya berzikir kepada Allah, lisannya selalu membaca Al-Quran yang senantiasa dihadiahkan kepada saya. Sampaikan salam saya kepada anak saya di kaki 5, dia namanya Fulan bin Fulan. Sampaikan kalau semua kiriman-kirimannya adalah sampai kepadaku. Kemudian bangun tidur orang tersebut, ngecek, kepingin tahu apa benar ini mimpi yang dia alami. Masuk dia ke pasar, melihat ada satu pemuda di pasar, jual kaki 5. Dia didatangi oleh dia. Dia mengatakan, hei pemuda,
Saya mau bertanya sedikit bisa? Oh, Bapak kemarin mau beli atau cuma mau bicara-bicara biasa? Kalau cuma hanya bicara-bicara biasa, saya tidak ada waktu, Pak. Tapi kalau mau beli, saya akan layani. Oh, gini aja. Berarti nama kamu Fulan bin Fulan, ayah kamu Fulan bin Fulan. Heran si pemuda tersebut. Bagaimana Anda mengetahui nama saya, nama ayah saya? Kemudian seseorang tersebut menceritakan, iya, tadi malam saya mimpi, tepatnya malam Jumat, saya masuk ke dalam satu alam yang sangat beda dengan alam dunia. Saya melihat alam tersebut sangat besar sekali. Di situ manusia sedang berebut makanan, hanya ada satu orang yang tidak ikut berebut makan. Kemudian saya tanya, kenapa Anda tidak ikut berebut makan? Dia mengatakan telah mendapatkan kiriman khusus daripada anaknya yang namanya Fulan bin Fulan. Apa benar Anda nama Fulan bin Fulan? Betul. Ayahmu kirim salam, menyampaikan semua kiriman-kirimanmu, bacaan-bacaanmu, bacaan Al-Quranmu, salawatmu, zikirmu, istighfarmu, sedekahmu, amalan-amalan baikmu telah diterima oleh orang tua kamu yang ada di dalam alam barzakh. Alhamdulillah. Setelah tidak lama kemudian, orang yang mimpi tersebut, tidak lama kemudian dia tidur mimpi lagi. Mimpi memasuki alam barzakh. Memasuki alam barzakh, begitu banyak mereka yang sedang berebut makan. Kursi yang asalnya ada orang yang duduk di situ, ternyata kursinya sudah tidak ada lagi orangnya. Kursinya ada, orangnya tidak ada. Baru saja 2 hari meninggal dunia. Artinya apa? Putusnya bacaan-bacaan dari anak, putus pula kiriman kepada orang tua. Nah itu ketika kita mempunyai anak, kita didik anak kita berikan pelajaran-pelajaran anak kita bagaimana cara untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga kita selalu harus mendoakan. Kalau kita kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah ya Allah, usyhiduka wa ana radin bi auladi. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwasanya aku ridho kepada anak-anakku. Dengan doanya orang tua tersebut, maka otomatis anak-anak itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada di dalam kemurkaan kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan masalah haul. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman di dalam Al-Qur'an, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Bifadlillah," dengan anugerah Allah, "wa birahmatihi," dan dengan rahmat Allah, "fa bidzalika falyafrahu," maka hendaklah mereka bergembira. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dengan adanya anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada rahmat yang lebih unggul, tidak ada anugerah yang lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melebihi daripada wujudnya baginda Nabi Muhammad. Karena itu ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud turunnya rahmat adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita semua ini lahir wujud ada di dunia? Karena daripada bagian cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu, wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan manusia semua. Tidak akan ciptakan makhluk sekalipun. Aku tidak akan ciptakan arsy, tidak akan ciptakan bumi, tidak akan ciptakan
surga tidak akan ciptakan, langit semua tidak akan diciptakan oleh Allah, melainkan karena berkat daripada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari pernah bertanya kepada Nabi Muhammad. Beliau bertanya, "Qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya." Wahai Rasul, demi ayah dan ibuku, berikanlah kabar kepadaku tentang suatu apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Apa sih yang pertama kali diciptakan? Rasulullah menjawab, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Wahai Jabir, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, terlebih dahulu Allah menciptakan cahaya kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambilkan dari bagian cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dijelaskan oleh Habib Ali Al-Habsyi di dalam kitabnya Maulid tadi yang kita baca, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Kemudian dari cahaya Nabi tersebut Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan arasy, Allah ciptakan segala-galanya diambilkan dari bagian cahaya Nabi Muhammad. Kemudian Allah memberitahukan kepada malaikatnya, "Wahai malaikatku, aku ciptakan kalian semua ini dari bagian cahaya kekasih." Aku ciptakan kalian semua ini dari bagian cahaya kekasihku. Sehingga para malaikat itu mereka bertanya, "Wa man habibuka ya Rabb?" Siapa yang menjadi kekasihmu itu ya Allah? Yang mana kau ciptakan kami karena berkat cahaya kekasihmu. Kemudian Allah mengatakan, sebentar lagi akan aku turunkan cahaya kekasih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan seluruh malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Termasuk iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tidak mau iblis, congkak, sombong iblis, merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Para malaikat berpikir, jangan-jangan ini yang menjadi kekasih Allah, yang mana kita semua diciptakan oleh Allah karena berkat cahaya kekasih Allah Adam ini. Kok kita semua diperintahkan sebagai rasa syukur kita kepada Adam, sehingga Allah perintahkan kita untuk sujud kepada Nabi Adam. Mereka bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ilahu wa Adam." Apakah Adam itu ya Allah, yang mana kau ciptakan kami karena berkat cahaya Adam? Apa kata Allah? Diceritakan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dailami, qala Adamu bihi uniluhu 'alal maratib. Adam itu aku angkat derajatnya, aku junjung tinggi martabatnya, karena di dalam sulbi Adam aku sisipkan cahaya kekasihku. Allah perintahkan malaikat semua sujud kepada Adam, bukan pada zat Nabi Allah Adam, tetapi kepada zat sulbi yang ada di dalam sulbi Nabi Adam, yaitu cahaya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka bertanya lagi, kalau bukan Adam siapa ya Allah? Sebentar lagi akan aku turunkan. Ketika lahirnya Nabi Nuh, mereka bertanya lagi kepada Allah, karena mereka ingin tahu. Mereka menunggu-nunggu
menunggu, mereka akan menyambut atas datangnya cahaya kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika lahirnya Nabi Nuh, mereka bertanya kepada Allah, melihat keajaiban-keajaiban yang ada pada diri Nabi Nuh, kehebatan-kehebatan yang luar biasa, semua tenggelam kecuali Nabi Nuh dengan kapalnya dan kaumnya yang ikut bersama Nabi Nuh. Mereka melihat kehebatan Nabi Nuh sehingga mereka bertanya kepada Allah, "Qila huwa Nuh." Apakah Nuh ini ya Allah, yang mana kau ciptakan kami karena berkat cahaya Nuh? Bukan. Nuh itu selamat dari tenggelam, selamat dan kaumnya dari tenggelam karena di dalam sulbi Nabi Nuh terdapat cahaya kekasih Allah. Ketika lahir Nabi Allah Ibrahim, mereka bertanya lagi kepada Allah, "Qila huwa Ibrahim." Apakah Ibrahim itu ya Allah, yang mana kau ciptakan kami karena berkat cahaya Ibrahim? Ibrahim dibakar tidak mempan. Allah katakan kepada api, "Ya narukuni bardan wa salama." Wahai api, jadilah kamu pendingin, jadilah kamu penyelamat untuk Nabi Adam. Ditanya Nabi Adam oleh mereka, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Adam dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nabi Adam mengatakan, "Innama fa'ala kabiluhum hada," sambil menunjuk dirinya sendiri. Bisa menjawab daripada semua itu karena berkat cahaya kekasih Allah yang ada di dalam sulbi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim taqumu hujjatuhu ala ubadil asnam wal kawakib. Ibrahim itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka karena berkat cahaya kekasih Allah yang ada pada dalam sulbi Nabi Allah Ibrahim. Ketika lahirnya Nabi Allah Musa, mereka lihat kehebatan Nabi Allah Musa, bisa berbicara, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Berbicara tanpa dengan adanya hijab Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kehebatan yang sangat luar biasa. Mereka kembali bertanya kepada Allah, "Qila huwa Musa." Qala hadza habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Kalau Musa itu hanya bisa berkomunikasi dengan Allah, tapi dia tidak bisa untuk bertemu dengan Allah. Nabi Musa itu ambisi sekali ingin bertemu dengan Allah. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, arini anzur ilaik." Tunjukkan aku ya Allah, aku ingin melihat Engkau ya Allah. "Ya Musa, innaka lan tarani." Kamu tidak akan mungkin melihat aku di dunia, wahai Musa. Maksa Nabi Musa kepingin bertemu dengan Allah.